beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku, Kau tak pernah. Nah adik-adik, Kak Tasya mau nanya nih, siapa yang minggu kemarin ikut lomba angkat tangannya tinggi-tinggi? Aku, Kak. Adik-adik, ada yang tahu nggak lombanya dalam rangka apa? Pas? Kak. Seru nggak lombanya kemarin? Seru dong, Kak. Nah, biar kita makin semangat untuk merayakan Hari Paskah, kita angkat satu pujian dengan judul Bangkit Serukan Nama Yesus. Wah, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang keren banget ya. Jadi makin semangat memuji Tuhannya kan? Iya kan? Yuk kita semua sama-sama serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Tapi sebelum itu, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas harinya, sehingga pada hari ini pun kami masih dapat merasakannya.
Ya Bapak, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Nah adik-adik, biar kita bisa lebih semangat, Kak Cecil dan Kak Dea mengajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi. Apa judulnya Kak Dea? Oh, Sukacitaku, musik! Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian lagi dengan judul Ku Milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus.
Oke adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Nah, sebelum itu kita bersatu di dalam doa dulu yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya berkati persembahan ini supaya berguna bagi pelayananmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk persembahan ada beberapa hal yang perlu adik-adik persiapkan, yaitu adalah satu buah amplop, pulpen atau pensil, dan juga uangnya adik-adik. Uang itu adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, dan di amplop ini adik-adik bisa tulis tanggal, bulan, dan tahun hari ini. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita nyanyi lagu Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biar buang ke laut. Biar buang ke laut. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Baik adik-adik, pada minggu hari ini spesial Kak Esther mewakili seksi pelayanan anak Jemaat GKE Bukit Tunggal maupun atas nama pribadi Kak Esther sendiri ingin mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Ini adalah hari kemenangan buat kita anak-anak Tuhan yang percaya hanya kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membawa kita masuk ke dalam surga. Tepuk tangan dulu semuanya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Oke adik-adik, pada minggu ini tidak lupa juga Kak Esther selalu mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia beribadah di setiap hari Minggu, ditemani orang tua, ditemani oleh saudara. Itu artinya kalian selalu setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya sayang ya. Tidak lupa juga terima kasih buat liturgos kita yang spesial minggu ini dari kakak-kakak guru sekolah minggu yang junior ya. Terima kasih, kalian selalu kompak deh dalam melayani Tuhan. Ya, semakin semangat lagi ya dalam melayani Tuhan ya kakak-kakak ya. Selanjutnya, Kak Esther tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 4 sampai tanggal 10 April 2021. Wah, pasti kalian senang sekali dong dan bertambahnya usia kalian. Artinya, kalian semakin dewasa dalam menjalani kehidupan ini. Ya, jadi kebanggaan buat orang tua ya adik-adik ya. Terutama menjadi kebanggaan buat Tuhan Yesus. Semakin setia lagi dalam ibadahnya dan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Buat kalian yang sedang bersusah hati, yang sedang sakit, yang sedang berduka, di sini Kak Esther mau memberi semangat buat kalian supaya kalian tetap mengandalkan Tuhan, supaya kalian tetap berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kalian kelegaan, bilur-bilurnya menjamah tubuh jasmani kalian sehingga kalian memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan lagi. Dan juga Tuhan membukakan pintu dalam setiap permasalahan yang adik-adik dan keluarga hadapi. Senantiasa mengandalkan Tuhan ya sayang ya. Semangat sayangku semua. Seperti biasa, setiap minggu tidak akan pernah Kak Esther lupa untuk mengingatkan kita semua menerapkan protokol kesehatan. Artinya, kita masih berada di wabah pandemi COVID-19. Walaupun sudah banyak orang yang mendapat vaksin atau imunisasi, tetapi jangan sampai lengah. Kita harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan 5M supaya kita sehat dan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita juga sehat. Oke adik-adik, seperti janji Kak Esther pada minggu lalu bahwa hari ini tanggal 4 Mei 2021 akan diumumkan pemenang daripada lomba menghias telur Paskah. Siapa yang menang ya kira-kira? Aduh, Kak Esther udah tahu sih, tapi Kak Esther masih rahasiakan.
kalian. Karena untuk juara nanti akan ditayangkan di channel YouTube Glow Kids pada pukul 4 sore. Jam 4 sore, jangan lupa dibuka YouTube Glow Kids-nya. Siapa yang menang? Di sini juga Kak Esther berpesan buat kalian yang sudah menang, puji Tuhan, kembangkan lagi kreativitas kalian. Bagi yang belum menang, jangan bersedih. Nanti kalau ada lomba-lomba berikutnya, harus tetap ikut semangat. Supaya siapa tahu nanti di lomba-lomba berikutnya, adik-adik yang jadi juara. Ya sayang ya, semangat sayang. Oke adik-adik, itu dulu sekilas info dari Kak Esther. Sekarang persiapkan diri adik-adik semua. Kita akan beribadah di kelas masing-masing ya. Ada kelas PAUD, ada kelas kecil, ada kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu Tuhan. Shalom kelas besar. Sekarang ketemu lagi dengan Kak Esther. Kita akan masuk di dalam ibadah kelas besar. Ayo, sudah persiapkan diri kalian? Alkitabnya, buku catatan, dan alat tulis sudah siap sayang? Baiklah, sekarang kita akan masuk di dalam ibadah kelas besar. Sebelumnya, Kak Esther minta kalian semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati, dengan riang gembira. Oke? Oke kelas besar, sekarang kita masuk di dalam doa. Kak Esther yang akan pimpin ya sayang ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas kasih dan anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Selalu baru dan selalu nyata dalam kehidupan
Ajari kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih ya Bapa, dengan kematian-Mu di kayu salib, Engkau berkorban untuk dosa-dosa yang kami perbuat dalam hidup kami. Engkau yang menanggung semua dosa-dosa kami. Dan pada hari ini ya Bapa, pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari kematian. Engkau telah mengalahkan maut. Terima kasih ya Bapa, Tuhan yang luar biasa. Engkaulah juru selamat kami, yang membawa kami kepada kemenangan, yang akan mengantarkan kami dalam kehidupan yang kekal. Asalkan kami tetap setia dan percaya hanya kepadamu saja, sebagai Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Berkatilah kami, kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Bapa, supaya kami boleh menjadi laskar Kristus yang setia, yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala hal. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami di kelas besar. Engkau berkati kami walaupun kami dari jarak jauh dimanapun kami berada. Kiranya berkat Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada dalam kami pribadi lepas pribadi. Kami boleh mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, bila kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam, dapat berakar kuat dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Kami boleh meneladaninya, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, minggu lalu Kak Esa sudah bercerita kepada kalian tentang perjamuan terakhir, di mana perjamuan terakhir itu adalah saat Yesus melakukan perjamuan memecah-mecahkan roti dan minum anggur bersama murid-muridnya. Setelah itu Yesus pergi berdoa kepada Bapanya, yaitu di Taman Getsemani ya. Jadi ada 3 murid yang dibawa Yesus pada saat itu untuk menemani dia berdoa di Taman Getsemani ya adik-adik ya, yaitu Petrus, Yohanes, dan saudaranya Yakobus. Jadi 3 orang. Nah, setelah Yesus melakukan doa kepada, lalu terlihat dari jauh segerombolan orang banyak membawa obor datang menuju ke tempat Yesus berada. Dan disitulah tragedi di mana Yudas, muridnya Yesus sendiri, yaitu Yudas Iskariot, menyerahkan Yesus kepada prajurit-prajurit yang sudah diutus oleh imam-imam besar Yahudi. Ya adik-adik ya, adik-adik tahu nggak bagaimana caranya Yudas memberi tanda kepada mereka bahwa orang yang akan ditangkapnya itu adalah Yesus? Ya, benar sekali adik-adik ya. Jadi dengan cara mencium Yesus. Setelah Yesus ditangkap, Yesus selalu dibawa adik-adik, dia diadili di mahkamah agama. Di situ begitu banyak pertanyaan diajukan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak terlalu meladeni pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan majelis mahkamah agama kepada dia. Setelah dari mahkamah agama sudah selesai, Yesus dipindah lagi, diantar lagi, dia diadili oleh Pilatus. Tetapi pada saat diantar kepada Pontius Pilatus juga sudah mencari kesalahan daripada Yesus dan tidak didapati kesalahan daripada Yesus. Tetapi pada saat itu kondisi tidak sangat memungkinkan untuk membebaskan Yesus karena masyarakat banyak sudah berteriak-teriak minta keadilan karena mereka sudah dihasut oleh para imam-imam besar dan pemuka agama Yahudi adik-adik ya. Lalu tiba-tiba Pontius Pilatus mendapat akal, karena setiap perayaan Paskah biasanya mereka akan membebaskan 1 orang tahanan pada saat itu. Nah, inilah yang dipakai Pontius Pilatus untuk memberikan kebebasan bagi masyarakat yang ada di situ, bagi orang-orang yang ada di situ, untuk memutuskan siapakah yang akan dibebaskan. Lalu dia memanggil tahanan yang sangat jahat, dia sudah perbuatannya sangat mengerikan adik-adik, dia membunuh, dia mencuri, yang bernama Barabas. Barabas disandingkan dengan Yesus. Jadi orang-orang yang ada di situ, orang-orang yang berkumpul di istananya Pontius Pilatus, mereka memilih siapakah yang akan dibebaskan pada hari itu. Apakah Yesus? Apakah Barabas? Sekarang adik-adik pikirkan baik-baik. Barabas adalah seorang pencuri, seorang pembunuh, seorang perompak. Begitu banyak kesalahan yang sudah dia lakukan. Kalaupun dia dihukum mati saat itu, menurut adik-adik itu wajar apa tidak? Ya, menurut kita itu adalah hal yang wajar karena dia sudah melakukan hal-hal yang sangat sadis, hal-hal yang sangat jahat. Lalu di situ dia disandingkan dengan Yesus. Yesus tidak pernah membunuh, dia malah membangkitkan orang
mati. Yesus tidak pernah berbuat jahat. Dia menyembuhkan orang sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Ya kan adik-adik? Apakah pantas kalau kita berpikir saat itu Yesus akan dibunuh saat itu? Tentu tidak. Jadi kalau kita ada di situ, kita pasti berpikir yang dibebaskan itu adalah Yesus, bukan Barabas. Benar? Tetapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Ternyata semuanya itu di luar daripada pikiran kita, adik-adik. Barabas yang seharusnya dihukum mati karena kesalahannya begitu banyak, ternyata justru Barabaslah yang dipilih oleh orang-orang yang berkumpul saat itu di istananya Pontius Pilatus untuk dibebaskan. Bayangkan adik-adik. Nah, sedangkan Yesus Juru Selamat kita yang sudah berbuat baik kepada semua orang, yang sudah melakukan mujizat yang luar biasa, apa yang dilakukan kepada Yesus? Mereka meminta Yesus untuk disalibkan. Betapa sedih ya saat itu kita mendengar ternyata orang-orang yang ada di situ justru memilih Yesuslah yang harus dihukum mati dan disalibkan. Ya adik-adik, ini adalah penggenapan dari nubuat-nubuat para nabi, bahwa anak manusia akan mati di kayu salib. Semuanya itu bukan untuk namanya semakin besar, tetapi untuk menebus dosa kita. Dosa kita, umat manusia yang berdosa, termasuk orang-orang yang saat itu berada di istananya Pontius Pilatus, meneriakkan dia untuk dihukum mati. Nah, selanjutnya bagaimana ya ceritanya? Kita akan segera mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Gatan. Simak baik-baik ya sayang. Shalom semua, hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Matius pasal 27 ayat 32 sampai 66 dengan perikop Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan orang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undinya. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersamaan dengan dia disalibkan, dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan dia mencela demikian juga. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia."
Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh ini anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Dan di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memberitakan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dan dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Terima kasih. Oke adik-adik, sudah siap nggak mendengarkan firman pada minggu kali ini? Iya. Nah adik-adik, spesial pada minggu kali ini kita akan menonton film adik-adik. Siapa di sini yang senang menonton film? Ayo angkat tangannya. Wis, abang juga suka nonton film sih. Nah, spesial pada minggu kali ini kita akan menonton film mengenai perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota, disalibkan, dan hingga Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, adik-adik, simak videonya baik-baik ya. Minggir! Minggir! Mundur! Minggir! Ayo! Ayo! Beri jalan! Minggir! Hei! Minggir kamu! Minggir! Hei! Beri dia jalan! Minggir kalian! Hei! Minggir kamu! Ayo jalan! Bangun! Ayo bangun! Kamu! Siapa namamu? Simon, orang Kirene. Gantikan dia. Putuskan talinya. Kau, pikul ini. Ayo jalan, cepat. Mundur. Mundur. Ayo, berikan jalan.
junjungan. Minum ini, minumlah. Minumlah, junjungan. Putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat begini terhadap kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong junjungan. Kami mendoakan junjungan. Maju! Kesini, maju! Ayo cepat! Ayo lebih cepat! Kamu kesini, cepat! Ayo lebih cepat! Jalan! Ayo! Cepat! Ayo cepat! Maju lagi! Kamu sekarang jalan, ayo! Cepat! Ayo terus! Lepas talinya! Ampuni mereka, Bapa. Mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan, biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika engkau Al-Masih, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Dan Isa disalibkan di antara dua penjahat, seperti yang diramalkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Inilah dia jubah yang ajaib. Sini, ayo. Ini milikku. Jangan dibagi. Mari silakan padaku. Kita undi saja. Ayo, kita undi saja dulu. Ayo. Aku pasti menang. Ayo, sini. Aku tidak bisa. Pasti aku. Lihat saja nanti.
Ayo. Aku yang menang. Akan kau apakan Dia selalu menang. Iyalah. Yang menang. Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja Bani Israel." Selamatkan dirimu jika engkau Raja Bani Israel. Bukankah kau Al-Masih? Selamatkan dirimu dan kami. Tidakkah kamu takut kepada Allah? Ia menerima hukuman yang sama sepertimu. Ingatlah aku, Isa, bila kau datang sebagai raja. Aku berjanji, hari ini pun engkau bersamaku di Firdaus. Waktu itu kira-kira tengah hari. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai menjelang sore. Tirai Bait Allah terbelah menjadi dua. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Melihat peristiwa itu, kepala pasukan memuliakan Allah, katanya. Terpujilah Allah. Sesungguhnya Dia ini orang benar. Oke adik-adik, gimana filmnya tadi? Kakak harap adik-adik bisa menangkap pesan yang disampaikan melalui film itu ya adik-adik. Kita tadi sudah melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus memikul salibnya ke Bukit Golgota, hingga Tuhan Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib. Nah, kakak harap pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dapat mengingatkan adik-adik agar senantiasa selalu mengasihi Tuhan Yesus dan menerapkan ajaran-ajarannya di dalam kehidupan kita. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya loh untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa adik-adik semua. Yang seharusnya adik-adik, kakak, dan semua orang manusia yang ada di dunia ini disalibkan,
Semuanya ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Oke, demikianlah firman Tuhan yang kakak dapat sampaikan pada minggu kali ini. Semoga adik-adik senantiasa tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa di minggu selanjutnya ya. Dadah. Shalom adik-adik. Bagaimana cerita yang disampaikan oleh Kak Gatan tadi? Pastinya seru kan? Situ kita tahu dan dapat memahami bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita. Dan Dia juga rela menderita hanya untuk menyembuhkan kita dan mengangkat dosa-dosa kita adik-adik. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita, Kak Cia mau ajak adik-adik yang ada di rumah kita angkat satu pujian dengan judul Lebih Dalam Ku Menyembah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu terhadap kami yang menderita di kayu salib ya Bapa, untuk menyembuhkan kami, untuk menebus dosa kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan atas cinta dan kasih Kamu Tuhan terhadap kami. Dan sekarang Bapa, kami tadi kiranya sudah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami menjadi garam dan terang dunia ya Bapa. Dan sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau sertai dan berkati Tuhan apa yang kami lakukan dalam 1 minggu ini ya Bapa. Dan sekarang Bapa, kami tahu doa kami ini jauh dari kata sempurna Tuhan, tapi kami yakin karena Engkau lah yang sempurnakan doa kami ini ya Bapa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, minggu depan tetap sekolah minggu. Shalom. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam